Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat terdahulu sampai umat tersekarang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua untuk saling menjaga hubungan yang telah disambung olehnya, dan kita tidak boleh memutuskan hubungan itu, karena memutuskannya termaksud kebiasaan orang yang fasik. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, maka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini bagaimanakah sikap Allah terhadap kita? Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebiasaan orang yang fasik atau orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim di antara umat manusia, atau yang suka memutuskan hubungan baik antara kekerabatannya. Ada suatu riwayat dari Muawiyah, ketika ia duduk, penjaga pintunya seraya mendatanginya. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di depan ada seorang yang laki-laki yang mengaku bahwa engkau adalah saudaramu." Lalu Muawiyah berkata kembali, "Maka daripada itu berilah izin baginya untuk menemuiku," kata Muawiyah. Setelah lelaki itu bertemu dengan Muawiyah, lalu Muawiyah berkata kembali kepada lelaki itu, "Wahai saudaraku, apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau adalah saudaraku?" Lalu lelaki itu berkata kembali, "Aku bersaudara denganmu dari putra Nabi Adam alaihissalam." Lalu Muawiyah menundukkan kepalanya sambil berkata kepada seorang lelaki itu, "Sodakta, betul wahai saudaraku. Hubungan di antara kita telah terputus lama. Demi Allah, aku ingin menjadi orang yang pertama yang menyambung tali hubungan di antara kita." Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bagaimanakah sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Dari riwayat di atas dapat kita ambil bahwa betapa pentingnya kita berhubungan baik sesama makhluk, hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa sebagai putra Nabi Adam, maka marilah kita menyambung tali hubungan silaturahim di antara umat manusia, sesama saudara kita, sesama umat muslim, apalagi kita adalah umatnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minuna akhul mu'min, la yadlimuhu wa la yaslimuhu wa la yahdhuluhu." Seorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin lainnya. Janganlah ia menganiaya saudaranya, janganlah ia menyerahkan saudaranya kepada musuhnya, janganlah ia menghinanya. Hadis tersebut diperkuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap persaudaraan nasab sebagai persaudaraan yang dekat. Terkadang dalam agama Islam orang melupakan kesengsaraan orang lain. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang mukmin, yang kaya untuk berzakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat bagi orang mukmin yang kaya,
Karena kebanyakan sebagian orang yang kaya lebih condong memutuskan hubungan kekerabatan di antara saudara-saudara mukmin lainnya. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini bagaimana sikap Allah terhadap kita? Jika kita tidak mampu menolong saudara-saudara kita yang membutuh bantuan, maka daripada itu, dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minuna akhul mu'min, la yadlimuhu wa la yaslimuhu wa la yahduluhu. Seorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin lainnya, bagaikan sebuah bangunan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan, memperbanyaklah bersedekah, memperbanyaklah berbagi harta kita, sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk selalu saling menolong antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di manakah tempat orang-orang yang tidak mau membagikan sebagian hartanya? Dalam Quran surah Al-Humajah telah menjelaskan, wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu tahu neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api ajab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, sedangkan mereka ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita memperbanyak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, Mada mengajak kepada seluruh saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjaga hubungan silaturahim di antara umat muslim. Maka daripada itu, mungkin itu saja penyampaian singkat dari Mada. Bila ada kata-kata Mada yang salah, itu datangnya dari pribadi Mada sendiri. Bila ada kata-kata Mada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mada tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.